back to my channel. Kalau kemarin aku sempat ngebahas face serum dari Scarlett, kali ini aku bakalan ngebahas face creamnya. Cuman review kali ini bakalan lebih ke first impression gitu, karena produknya sendiri baru aku pakai 4-5 hari. Intinya sih belum sampai seminggu aku cobain produknya. Mungkin kalau misalkan aku nggak cocok sama face serumnya, aku bakalan pikir 2 kali buat cobain face creamnya. Ya emang tahu sih kalau misalkan kita cobain serangkaian skincare dari satu brand yang sama, itu belum tentu kita nggak cocok sama serumnya, itu udah pasti kita nggak cocok juga sama pelembabnya atau tonernya gitu kan. Cuma itu tuh kayak jadi semacam feeling gitu loh, kalau misalkan aku nggak cocok pakai serum dari brand ini, otomatis kalau misalkan aku mau cobain toner ataupun pelembab dari brand yang sama atau varian yang sama, itu kayak aku jadi maju mundur gitu loh jadinya. Padahal kan belum tentu reaksinya bakalan jelek juga. Nah, sebelum aku kasih tahu first impression aku tentang face cream dari Scarlett ini, aku mau ngasih lihat ke kalian kondisi kulit aku sebelum aku pakai face serumnya. Jadi bener-bener sama sekali belum pernah pakai produk dari Scarlett Whitening. Yes, kayak gitu kondisi kulit aku, jerawat radang parah banget, ditambah lagi aku bandel banget tangan ini, nggak tahu kenapa. Entah ya, apa cuma aku, tapi sih kayaknya nggak cuma aku doang yang kayak gini. Yang kalau lagi beruntusan, lagi breakout, itu tiap kali ngaca itu ngelihat jerawat di kaca itu kayak jerawat tuh kayak ngomong, tolong pencet aku, kayak gitu gak sih? Yang acne prone skin pasti paham banget perasaan aku kayak gimana. Yang bagian itu jangan ditiru ya teman-teman, itu nggak patut buat dicontoh, karena kalau misalkan kalian makin sering pegang wajah kalian, itu malah makin radang dan makin susah buat sembuhnya. Sebisa mungkin kalian boleh pegang wajah tuh cuman pas kalian mau skincarean atau mau cuci muka, itu aja. Selain itu jangan. Ya itu tadi sekilas info kenapa jerawatku bisa radang parah banget, ya karena ketololanku sendiri pegang-pegangin jerawat. Dan sekarang aku mau liatin ke kalian, ini adalah kondisi wajah aku yang sekarang setelah pakai face serum sama face cream dari Scarlett Whitening. Nah, sekarang gimana sih first impression aku tentang day and night cream dari Scarlett Whitening ini? Ini dia produknya, sama kayak face serumnya, mereka punya 2 varian. Yang pink itu Brightly Ever After Day and Night Cream, terus yang warna ungu ini yang untuk acne. Dari sini kelihatan jelas banget ya kalau misalkan yang warna pink itu dia untuk brightening atau untuk mencerahkan, terus yang ungu ini untuk kulit yang berjerawat. Buat ngebedain yang mana day cream dan yang mana night cream itu juga udah gampang banget, dari dusnya aja udah kelihatan jelas banget ya bedanya. Kalau misalkan yang day cream itu dia punya dus warnanya dominan warna putih, sedangkan kalau misalkan yang night cream dia itu dominan warnanya, kalau nggak pink ya dia warna ungu. Informasi yang ada di dusnya pun menurut aku udah lengkap banget, karena mereka tuh nulisin ingredients yang ini manfaatnya buat apa, habis itu bahan yang ini manfaatnya buat apa. Itu menurut aku jadi nilai plus, karena brand lain kayaknya sih belum ada yang nulisin selengkap itu tentang manfaat dari bahan-bahannya sendiri. Cuman yang aku sayangkan kenapa semuanya pakai bahasa Inggris, jadi yang bahasa Indonesia tuh cuman cara pemakaian dan ini pun ditempel gitu loh. Bahkan aku sempet bongkar dusnya buat nyari, siapa tahu di dalamnya tuh ada kayak secari kertas yang ada informasi dalam bahasa Indonesia, dan ternyata nggak ada. Yang ada tuh cuma packaging plastik yang dipakai buat ngelindungin produknya biar nggak gampang pecah di perjalanan. Karena kan ini produk lokal, jadi yang beli pasti mayoritas orang Indonesia juga kan, jadi agak sayang gitu lah kalau cuma pakai bahasa Inggris semua. Balik lagi ke informasi yang ada di dusnya, yang kayak tadi aku bilang, ini tuh udah lengkap banget, udah nyantumin expired date, udah BPOM juga, jadi udah aman banget buat kalian cobain produk ini. Untuk yang Brightly Ever After Day and Night Cream, ini kandungannya ada glutathione, rainbow alga, terus rosehip oil, pour away, dan bla 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 bla. Di sini udah aku tulisin, jadi kalau misalkan kalian mau baca, kalian bisa pause aja videonya. Jujur aja aku sempet kepo sama bahan yang pour away itu, kayak aku baru kali itu denger bahan yang namanya pour away, jadi kayak aku iseng cari Google, dan katanya pour away itu semacam resin aromatik yang datang dari pohon yang tumbuh di Chios Yunani gitu. Jadi semacam getah pohon yang ada aroma gitu lah ya. Untuk yang acne day and night cream ini udah pasti salah satu kandungannya adalah salicylic acid, karena ini emang buat yang kulit berjerawat ya kan. Seperti biasa, kalau kalian mau baca kandungannya apa aja dan manfaatnya apa aja, kalian bisa baca dan pause videonya. Buat packaging di dalamnya itu masih sama aja, warna pink sama ungu, dan aku nggak ada masalah sama sekali dengan packagingnya karena dia jar yang kokoh dan kayak bahan dari kaca tebel gitu.
Untuk harga satuannya itu cuma 75.000, isinya 20 gram. Cuman kemarin tuh sempat ada flash sale di Shopee di toko mana gitu. Dia tuh harganya cuma 55.000. Jadi kalian rajin-rajin aja cek Shopee, siapa tahu pas lagi ada flash sale produk ini kan lumayan banget ya potongan harganya. Oh iya, di bawah jarnya itu udah ada expired date-nya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan dusnya mau kalian buang. Next, aku bakal ngebahas tekstur dari masing-masing produknya. Untuk yang varian Acne, Day and Night Creamnya ini sama-sama punya tekstur yang creamy, gampang dibaurin, gak lengket, dan juga gampang menyerap ke kulit. Cuman yang ngebedain itu yang Night Creamnya dia punya tekstur yang lebih thick atau lebih tebal gitu. Karena emang biasanya Night Cream memang punya tekstur yang lebih tebal gitu kan. Nah, rasanya pas nyentuh ke kulit itu tuh kayak ada sensasi mintnya sedikit, gak banyak, kayak samar-samar gitu lah. Pas baru nyentuh ke kulit tuh dia kerasa mint gitu di kulit. Dari segi aroma pun dia juga ngeluarin aroma mint, cuman kayak lebih dominan ke aroma tea tree-nya. Biar kalian nggak salah nangkep, produk ini tuh udah fragrance free kok. Cuman kalau misalkan kalian ngebauin atau mencium ada aroma-aroma yang keluar, itu tuh aroma yang emang datang dari kandungan yang ada di dalam produk ini. Untuk melembabkannya sih menurut aku ini lumayan. Kalau misalkan untuk yang kalian masih remaja ini udah cukup banget melembabkannya. Cuman kalau untuk aku ini masih agak kurang. Jadi biasanya aku pakai produk ini tuh kayak layering sampai 2 kali gitu. Hal yang pertama aku rasain setelah pakai produk ini tuh dia oil controlnya itu loh yang bagus. Biasanya pas baru bangun pagi tuh wajahku udah semuka-muka berminyak semua. Cuman pas pakai produk ini dia itu minyaknya cuma di area T-zone sama di yang bagian pori-pori dikit banget. Intinya tuh nggak sebanyak pas sebelum pakai produk ini. Lanjut ke tekstur yang Brightly Ever After Day and Night Creamnya. Kalau varian yang ini udah pasti teksturnya itu lebih thick, lebih tebal, dan lebih creamy juga dari yang varian Acne-nya. Nah, kalau yang ini baru aku pakainya cuma 1 layer dan aku pakai di siang hari. Dari segi aroma sih aku lebih suka yang varian Brightly Ever After-nya karena dia tuh aromanya lebih lembut, mirip banget sama aroma serumnya karena emang main ingredients-nya juga mirip-mirip gitu kan. Nah, tadi itu kan aku udah kasih tahu kalian dari segi packaging, tekstur, terus harga, aroma juga udah. Sekarang tuh aku mau ngasih tahu kalian cara pakainya. Jadi kondisi kulit aku ini acne prone kan, yang oily kombinasi. Kadang sensitif juga kalau misalkan lagi stres. Nah, kalau misalkan lagi stres tuh kadang dia juga suka kerasa kering gitu loh. Cuma ya itu kadang-kadang karena kan aku orangnya selalu happy. Asalkan ada uang pasti aku happy. Nah, meskipun kondisi kulit aku ini yang cenderungnya lebih ke berjerawat dan acne prone, aku tuh nggak suka pakai skincare yang cuman concern ke acne doang. Karena dari pengalaman aku, kalau misalkan aku cuman fokus pakai skincare yang buat acne doang, itu kulitku malah kebablasan, jadi kayak kerasa kering sama kelihatan lebih kusam gitu loh. Jadi biasanya aku tuh mengkombinasikan 2 produk, yang baru bangun pagi sama mau tidur itu aku pakai skincare untuk acne, sedangkan yang siang hari itu aku pakai yang fokus untuk melembabkan kulit, ngasih kelembapan ekstra ke kulit aku. Skincare siang yang aku maksud sini bukan yang siang-siang banget ya, tapi yang sekitar jam 10 atau jam 11 gitu. Karena kalau siang itu kadang aku pakai makeup juga kan, jadi aku otomatis aku cari skincare yang bisa bikin makeup aku itu jadi lebih nempel. Nah, step yang biasanya aku pakai buat skincarean bakalan aku jelasin juga, karena biar kalian gak bingung kenapa aku bisa 3 kali sehari skincarean. Yang pertama pas baru bangun pagi, jadi pas baru bangun pagi itu aku bersihin muka aku pakai micellar sama cuci muka pakai air aja, nggak usah pakai facial wash. Terus lanjut pakai toner, pakai acne serumnya, lanjut ke day cream yang varian acne, sama ke sunscreen, itu penting banget. Nah, pas sudah skincarean pagi aku beraktivitas seperti biasa kayak bersih-bersih dan bla bla bla. Udah selesai, aku mandi pas siang kan itu. Nah, pas siangnya aku pakai cuci muka pakai biasa kan, pakai facial wash, abis cuci muka pakai toner lagi, abis itu pakai serum yang Brightly Ever After, sama pakai day cream yang Brightly Ever After juga. Dan nggak lupa juga sunscreen. Nah, kalau untuk yang malam itu ya seperti biasa lah, kita bersihin makeup apa residu yang ada di wajah kita dulu, terus cuci muka sambil mandi juga. Tadi aku udah bilang mandi belum sih pas skincare siang? Aku mandinya siang guys, mandinya. Nah, kalau misalkan aku ada acara keluar pas paginya, aku langsung loncat ke skincare yang siang. Jadi yang skincare pagi, baru bangun pagi itu nggak aku pakai gitu. Oke, lanjut ke skincare yang malam harinya. Seperti yang aku bilang tadi, udah bersihin muka, udah double cleansing, wajib banget biar nggak gampang komedoan. Abis pakai facial wash itu biasa aja pakai toner. Abis itu aku pakai acne serumnya, sama lanjut night cream yang varian acne-nya, sama lagi satu aku pakein obat total jerawat kalau misalkan ada jerawat yang lagi radang. Yap, segitu aja step skincareku, simple banget. Menurut kalian ribet nggak sih?
Kayaknya sih nggak, karena beauty vlogger lain kayaknya lebih banyak gitu loh step skincare-nya. Menurut aku sih kayak yang aku bilang tadi, produk ini tuh udah cukup banget melembabkannya. Meskipun yang varian acne aku harus pakai 2 layer biar bener-bener ngelembapin kulit aku banget. Aku suka dari varian acne-nya itu dia oil controlnya yang bagus. Kalau untuk efek ke jerawat sama bekasnya sih aku belum terlalu ngerasain, karena aku baru pakai produknya itu 4 atau 5 harian gitu kan. Cuman kalau misalkan dibandingin sama wajah aku yang sebulan lalu sama yang sekarang, ini tuh udah mendingan banget gara-gara aku rutin pakai face serumnya. Oh ya, aku hampir lupa bilang, untuk facial washnya aku juga pakai dari Scarlett yang ini. Ini tuh gemes banget sama packagingnya karena dia kayak ada kelopak-kelopak mawar gitu di dalamnya. Produk ini tuh busanya nggak terlalu banyak, jadi menurutku bakal ramah lingkungan. Bukan bakal sih, pasti ramah lingkungan ya karena busanya nggak banyak. Nah, pas aku pakai itu produk ini nggak ngasih efek kayak ketarik-ketarik gitu loh wajahnya. Oke guys, itu dia first impression aku tentang produk skincare dari Scarlett Whitening ini. Mungkin nanti aku bakalan update lagi, tapi cuma di Instagram story doang. So, jangan lupa buat follow Instagram aku di @dwitawahyuni. Dan kalau misalkan kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on my next video. Bye!